Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi dan azim. Nah, baiklah, seperti biasa mungkin kita akan memulai diskusi santai. Ya mungkin masing-masing dari kita mungkin akan menanggapi bukunya. Kemudian ke kawan yang lain mungkin bisa untuk menanggapi lah, menambahkan atau mengomentari gitu kan, atau bertanya tuh. Mungkin ada yang sebelum kita mulai diskusi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Mungkin dari Ulun dulu gitu kan. Perkenalkan, nama Ulun Muhammad Islah Mijaya, Fakultas Tarbiyah semester 3, asal Pontianak, Kalimantan Barat. Jurusan IPA. Perkenalkan, nama saya Ridho Rahman Al-Ghazi. Terlalu dekat kah? Nah, Ridho Rahman Al-Ghazi, Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Untuk semester kurang lebih aja kita. Setelah itu dari Penyer Baru. Mungkin ada yang mau duluan, mungkin Bung Amis. Duluan dulu. Suhu ini. Ada ini nih. Ini yang laut. Ambil dulu kan? Apa? Aku dulu. Banyak banner aku. Banyak bagus lah. Tadi pemanasan dulu gitu. Santai ya dulu. Kebanyakan gini ya, Pak. Tak masalah. Oh, banyak berapa lah? Maklum lah kan, lawas agak kan di bawah kan. Banyak nih yang sudah dipendam. Tapi ingat lagi ya, Pak. Aku yuk. Tapi kenapa lawas lah? Kenapa? Ya anggaplah pemateri lah. Banyak aku baca ini ada lagi sih kan. Kafka yang apa? Sama Moses. Yang paling apalah ini kan dulu nah. Nah, Kafka dulu. Pikir paham. Ini kayak ini nih dari klasik loh, Kafka, Metamorfosis. Jadinya tuh kisahnya seorang pemuda yang ketika bangun berubah jadi serangga. Terus di tentunya di kehidupan itu mencoba untuk hidup memahami gitu, nah bahwasanya ketika jadi serangga tuh ya tanggung jawabnya jadi manusia tuh jadi terbebani ke orang lain gitu. Kayaknya tuh kayak masyarakat metropolitan yang bisi beban ekonomi itu kayaknya kayak memabahnya apartemennya. Nah ketika jadi serangga tuh ya bingung siapanya menghidupi semua itu. Kayak itu aja. Kalau masalah quotes-nya itu kan kadang orang banyak sering tuh Instagram Gak diinget lagi. Ada yang ditandai itu quotes yang memang
mengena lah suatu kayak konsep pemikiran langsung gitu. Apalah kan ingat nah. Sebenarnya ini quote, kada tahu juga quote kan atau kejadian gitu. Kedida yang terlalu aneh sih sebenarnya sejujurnya, kayak soalnya di belakangnya tuh lo, siapa yang melihat suatu pada metamorfosis yang lebih dari sekedar sebuah fiksi serangga, saya anggap sebagai pembaca yang berhasil. Nah, saya tidak berhasil. Jujur, soalnya kan orang kayak metamorfosis tuh kayak diululukan dan Kafkanya loh, tapi kada sampai ke situ. Kayak palingnya tuh kayak adingnya mau memahaminya loh, tapi akhirnya tuh malah menyalahkan noninya. Ikam nih aja mau bani hidup, membani kami aja. Akhirnya tuh nya tuh loh malah meninggal dalam wujud itu serangga di kamar itu. Karena Rio yang metaforanya kadang-kadang. Soalnya kan klasik tuh lebih sulit loh, kayak biasanya lah lebih sulit dipahami ya. Atau mungkin membacanya tuh harus dalam keadaan yang sama ya. Ayo, jadi serangga. Kafka kan ini Kenapa? hidup kan menderita aja. Iya kah? Kafka tuh gangguan mental juga ya. Oke, ini meninggal gitu. Gangguan juga. Nah jadi Harus ada penderitaan dulu baca ini. iya. Oh, relate gitu. Ya harus ya relate. Karena tidak ada beban di KKN. Di KKN aku baca. Ya itu aja sih. Ada yang anu sih Kafka ini kalau saya lihat ini apa di kubuannya tuh banyak apa ya, ucapan pujian terhadap Kafka di kan batu nih kan, ini kan kubuan kan, di batu-batu tuh tulisan banyak tuh di kubuan itu. Dan juga Kafka tuh ya apa ya, Nietzsche sih ya, menderita lah di akhir hidup itu, mirip dengan Nietzsche sekali. Kalau di Nietzsche kan istilah kan hidup soliter, hidup menyendiri, ya. pindah-pindah supaya penyakit itu mungkin tidak terlalu parah. Kalau Kafka nih dia lebih menuangkan penderitaannya sih, supaya apa ya, dan situ kan dipahami kan dia kan. Itulah titik apa ya yang menjadi Kafka nih, menjadi banyak yang mengenal Kafka tuh karena kesulitan itu, karena memang manusia itu memang kesulitan untuk menceritakan apa yang ada di benaknya itu. Meskipun kita kan pasti ada distorsi itu tuh. Iya. Nah, misalkan kalau kita apa ya, seperti ini sih, gimana ya, ada pengurangan lah, seperti pengalaman spiritual kan. Itu kan kalau ditasawufkan tidak boleh kita kisahkan. Karena kalau kita kisahkan pun tidak sesuai dengan yang kenyataan itu. Karena Om gambarkan. Nah, seperti Kafka juga seperti itu. Jadi manusia itu ya seperti itu, tidak bisa menyatakan atau memberitahu apa yang sebenarnya ia rasakan. Makanya kan di sini kan lebih kepada kritik kepada struktur sosial. Iya. Bagaimana dia dibebankan untuk ini itu kan, akhirnya buatlah aja metamorfosis tuh untuk mengkritik itu. Mungkin krisis eksistensial. Dia merasa sendiri loh, jadi serangga tuh kada dipahami orang lain. Nah itu Begitu. masalah itu. Tapi Om kada ngerti banget. Baca aja. Apa lagi ini? Oh ini fantasi. Ini sebenarnya fantasi serangga loh, tapi di era 90-an gitu kan, hanya-hanyaran. Nah ini fantasi juga, ada romansnya. Jadinya tuh binian ini Zafira, tanahnya itu dikutuk oleh, pokoknya ini tuh ada sistem sihirnya kayak gitu nah. Nah itu tentang mengembalikan sihir tuh ke tanahnya. Aneh ada sih. kayak apa ya. Nah ini tuh ada 5 khalifah gitu, satu sultan. Setiap wilayah tuh ada menara sihirnya gitu. Nah ketika ada wabah tuh sihirnya tuh hilang semua. Masalahnya wabahnya ini kada biasa sih, kan ini gurun loh. Wabahnya apa? Hutan bersalju. Jadi buahnya tuh kada kawam. Kayak apa ya, kayak orang itu dasar hidup
gurun gitu, masyarakatnya masa gurun, tiba-tiba ada hutan yang salju gitu nah, kena buahnya karena kau berburu di hutan tuh masuk kau karena kau bulik lagi. Jadinya tuh, tapi masalahnya yang kau masuk sini lo bulik zafirannya aja. Ini tuh pemburu kayak pemanah itu nah, pemburu pemanah kan. Pokoknya kayak itu, ya ini pemburu lah. Tapi orang kan tahu bahwa pemburu ini binian. Soalnya di tanahnya tuh didiskriminasi bila binian begawi. Kayak ngerti lah kayak Arab yang Ya. nah. Sampai sultan sampai khalifahnya tuh kan nyambati perempuan tuh harus ke sini lah bila ada misalnya anak binian lo abahnya meninggal. Yang harusnya kan warisnya kan punya lo itu diambil pemerintah. Kada boleh itu kan jadi sial jadi gitu. Nya anak mendobrak itu. Tapi masalahnya apa yuk? Ya kayak itu sosialnya tuh kada mendukungnya. Tapi sebenarnya kuncinya tuh di inya kayak itu nah. Yang kawa ke hutan tuh. Nah, soal itu nya tuh diberi teka-teki kayak itu kah ada penyihir gitu. Bosnya ikan bisa menghilangkan ini kutukannya bila ke pulau nih di pulau nih. Tapi itu tuh buahnya sekalinya dikumpulkannya wan apa? Wan pangeran berdarah. Adanya pangeran ya sultan tuh bisa anak tapi jadi kayak kepala assassin gitu. Jadi itu membunuh terus supaya sultannya tuh tanah kekuasaan abahnya tuh hidup gitu nah. Nah, itu dipertemukan di situ. Jadi perjalanan itu kayak apa yuk? Ke pulau nih, Bang. Pokoknya kayak apa ke pulau nih. Dapat apa rahasianya kayak itu nah supaya dapat mengulik lagi sihir buahnya tuh. Itu aja karena ini fantasi. Dan ada romansnya yang kayak sedikit-dikit aja kayak modelnya kayak hendak kayak apa yuk timbul bertatapan gitu. Soalnya membenci loh asalnya. Pangeran Joko tahu bahwasanya pemburunya nih binian. Dan orang kan emang karena ekspektasi loh bahwasanya binian gitu nah. Terus tahu dan dapat di pulau tuh. Jadi kayak buahnya kayak pekahian gitu. Nah, itu romansnya. Menurut aku kayaknya kan Habsa Faisalnya kan bercadar loh. Ini tuh hendaknya dia di California kan sih. Mendobrak state apa ngarannya? Apa sih? Di masyarakat tuh apa namanya? Bosnya orang bercadar tuh kada kawa ini kada mana ini tuh anak mendobrak itu kayaknya malah tulisan novel fantasi yang di luar tatan, maksudnya kada yang sesuai Islam apa kadang itu nah, tapi sesuai budaya Arab aja gitu. Dan emang diterima banyak. Nah, itu aja. Aneh kada sih? Kayaknya di sini lo kayaknya ada plotnya tuh berlapis. Oh, ternyata ini lagi gitu lah di belakangan. Termasuk yang bagus sih, tapi aku kenapa kada terbawa ke dunianya kayaknya. Mungkin di buku keduanya loh. Ini masih buku pertamanya. Sekalinya buahnya ke pulau tuh lo dapat sesuatu tapi melepas sesuatu juga gitu. Kutukan itu terbuka lagi gitu. Nah, itu di buku kedua itu diceritakan. Ya itu saja. Aneh kan sih? Apa ada yang ditahu nih kah? Jadi intinya tuh untuk menghilangkan kutukan kah atau Iya. merubah konstruksi sosial tadi? Oh, ini pribadi hendak mengubah Konstruksi sosial ya yang di khalifahnya tuh. Lain. Atau masalah warisan deh, atau masalah binian tadi. Iya, masalah biniannya hendak Binian. mengubah di situ di khalifahnya. Sebenarnya di khalifah lain tuh sudah biasa orang binian tuh jodinya aja lagi. Berarti di negara ini maksudnya kan negara lain kada gitu maksudnya lah. Sistem apa khalifah tuh di sana tuh ada jelaskan lebih rinci kah? Kayaknya khalifahnya tuh bawahan sultan. Di sini aneh sih. Sultan tuh tinggi kan. Ada sultannya lagi. Iya, yang limanya loh di Almas nih sultannya. Jadi kayak apa yuk? Sultan tuh menguasai, tapi yang memerintah tuh khalifahnya di situ. Jadi kayak bayar upeti aja gitu kan. Sampai itu tuh gubernur kah atau kayak negara pasal gitu? Kayak negara pasal kayaknya. Pasal lah. Lain Oh gubernur. iya. Itu latar belakangnya tahun berapa kira-kira? Ini kedida. Karena dijelaskan. Ini fantasi kedida dunia real. Ini kayak ngumpeti sistem Arab aja kayak itu, tapi kedida. Oh ya mungkin kayak negara pasal. Iya. Mungkin kalau setelah zaman Nabi itu kan apa tuh kan ada gubernur-gubernur loh. Iya. Hidup di Mesir gubernur ini aja. Nah, itu kan dikirim. Ya. Ini kadinya naklukan
yang di situ yang di anaknya yang sudah memimpin itu asalnya tunduk loh. Ya. Ya sudah di situ tapi yang di atas gitu nah sultannya yang di atas. Iya ya Sultan. Cuman kalau yang gubernur itu kan dikirim dari pusat loh kayak Ya jujur. kayak itu. Berarti mau anak berjalan harus tunduk. Nah gitu. Mau negara ini anak masih ada harus tunduk aku gitu. Sistemnya lah. Iya Ya, gitu. paham. Jadi halipahan itu aja lagi yang ada gitu nah. Yang ada Kenapa? apa sih namanya tuh yang masih nerapkan yang Oh seperti iya itu. di Khalifah Zafirani aja yang diskriminasi perempuan. Masih ada itulah. Masalahnya ada bangsa lain juga ada kayak setengah elf gitu. Iya lah. Ada gitu juga. Iya kan ini sihir kayaknya. Oh. Ini lain dunianya. Nah, Iya masalahnya, iya itulah fantasi lah. ya bang. Iya ada Kali itu pertanyaan kah? Oke lanjut. Oh ini di jauh di dunia di masa depan ada planet nengarnya Arrakis. Ini tuh menghasilkan rempah namanya melange. Melange itu kawa apa membuat pikiran kita tuh memprediksi masa depan, prekognisi ngarannya. Nah, fungsinya tuh di pesawat luar angkasa ketikanya melipat waktu gitu nah, ruang waktu tuh nya kawa tahu si kaptennya kawa tahu di mana kibanya gitu nah. Jadi kalau kamu mengontrol pesawat luar angkasa tuh. Nah, di Arrakis nih, masalahnya yang menambang lain orang lokal, orang luar. Itu masalahnya kan. Nah, ada satu baron yang asalnya baron pertama loh, terus digantikan baron kedua. Baron keduanya hendak dilengserkan baron pertama pakai Charlie Chick gitu nah. Sehingga keluarganya itu dibunuh semua. Sekalinya karena terduga anaknya selamat. Anaknya tuh pas tuh kayak diselamatkan orang lokal, dianggap Imam Mahdi bagi mereka yang ditindas di Arrakis tuh. Soalnya kan yang menambang nih orang luar planet loh. Nah, hingga akhirnya itu tuh kawa melengserkan apa? Penguasa teratasnya. Lain baron kan baron ada lagi atasnya nah. Padisa siapa katanya? Padisa Saddam berapa kayak itu nah. Menangnya ini jadi penguasa satu galaksi. Nah ini nih yang di Dune nih, ada filmnya itu pernah ada tahu. Nah itu loh setelahnya jadi penguasa lo, ini tuh jadi diktator di sini nih di buku nih, bosnya banyak perang, terus apa lagi yuk? Banyak perang kayak modelnya kayak tebulik kayak itu nah. Baik bilanya kada kepiuninya lo di perangnya, kada sesuai dengannya di perangnya kayak itu. Terus di masalah sini lo sebenarnya di dinasti galaksinya ini nih ada orang belakang yang mengontrol keturunan namanya Bene Gesserit. Gesserit kah? Bene Gesserit. Bukan itu binian semua, tapi mengandalkan psikologi sampai maksudnya psikologi itu sampai batas-batas kayak apa yuk mengendalikan pikiran orang sampai kau mengendalikan pikiran orang tuh. Itu ada pelatihannya. Nah buhannya sebenarnya siapa? Paul nih nah yang jadi kaisar Hanyar nih. Sebenarnya harusnya binian dikawinkan wan yang keturunan lain, tapi mamanya tuh melanggar Bene Gesserit nih. Jadinya lakian gitu nah. Melanggar kada bepadahan bahwa mamanya tuh hamil wan itu. Nah jadi buahnya anak supaya kayak apa si Paul nih memberikan apa bibitnya tuh ke putri yang dikehendaki buahnya di sini bersekongkol lah buahnya itu dengan bene lain kayak ada Bene Telelaksu gitu kan. Nah Bene Gesserit itu lebih apa maksudnya pengaturan turun temurunnya tuh harus dilakukan dengan manual gitu nah. Ngerti lah manual. Seknya tuh semua sek biasa gitu nah. Bila Bene Telelaksu lo guna tuh kayak rekayasa genetika dibolehkan aja. Kayak diambil gennya lo direplika dihidupkan lagi. Itu boleh aja. Sedang Bene Gesserit itu masih tradisional gitu nah. Jangan kayak itu melanggar aturan jurangan. Nah buahnya tuh minta bantuan ke Telelaksu nih. Sekalinya
ada pengawal Paul nih yang sudah meninggal, minta bantuannya dihidupkannya lagi itu tuh, tapi sebagai hadiah kayaknya. Tapi itu tuh jiwanya lain padahal sudah. Nah ketika itu apa yuk apa sih plotnya nih? Pokoknya ada kaisar yang sudah jadi diktator gitu, nah tapi hendak dilengsarkan orang dan hendak meminta bibit gennya itu gitu, nah secara halus. Itu intriknya di sini, politik banar gitu nah. Tapi karena akhirnya ini tuh karenanya bisa prekognisi loh. Ternyata balik dulu. Sebenarnya itu bisa kayak model kayak apa yuk bini tapi kada dikawininya kayak yuk. Kada resmi gitu nah. Ini tuh kawin dengan anak sultan semalam supaya dapat kekuasaan. Oke, tapi kada pernah di itunya supaya kada lahir. Nya kada hakon anak itu lahir dari putri itu. Tapi nya bisi bini yang kada resmi dan ini cintai gitu nah. Tapi akhirnya bisi kandungan di situ. Nah, yang ketika bisi kandungan tuh sekalinya anaknya tuh ketikanya anak lahir lo, nya kau melihat dari anaknya tuh. Maksudnya pandangannya itu kau terhubung ke anaknya. Jadi kayak kan Bene Gesserit mencari namanya kayak Imam Mahdi versi sini kau melihat masa depan dan itu hubung sampai ke belakang gitu. Semua keturunan tuh simpan memorinya sampai satu. Jadi bila kayak ikam terhubung udah lo, semua leluhur ikam tuh tingkat semua kayak satu gitu pengetahuannya. Bila ada yang lahir lagi ini tuh terhubung pulang. Nah ketika itu anaknya tuh kayak itu juga, jadi pilihannya itu meninggal gitu nah, tapi nya tetap hidup di dalam penglihatan anaknya. Endingnya kayak itu agak aneh kada sih. Pokoknya ini kayak campuran antara genetika, kau melihat masa depan, Imam Mahdi tapi di antara planet-planet yang aneh gitu. Bagaimana tuh? Kayaknya paralel tuh. Ini masa depan kita Dan travel kayaknya. kada di genre buku tuh ada ngarannya distopia. Distopia tuh kebanyakannya masa depan mah. Distopia tuh melawan pemerintah yang ada, tapi supaya kada menyinggung pemerintah yang sekarang, novelisnya tuh biasanya maulah di masa depan. Ngerti lah. Settingnya masa depan. Misalnya ini sudah pernah manusia sudah menyebar di galaksi atau manusia di tata surya aja misalnya. Nah kayak itu. Berarti satu intinya itu konfliknya tuh nah. Iya. Bahas konfliknya. Iya. Nah gitu. Cuma dituangkan dalam yang memang berbeda agar tidak terlalu jelas. Nah gitu. Cuma konfliknya yang jelas. Nah, Iya kayak itu. Pusatnya aja masa depan. Iya. Oke. Jangan. Kayak apa lagi ada? Kayak itu kayak Hunger Game pertama. Kau tahu? Iya aja. Hunger Game tuh Amerika Utara versi masa depan. Ketika Amerika yang itu tuh hancur gitu nah. Terus ada satu provinsi yang mengalahkan semua provinsi lain, ya jadi Panem gitu. Panem kan? Nah itu. Ada kedidakan lanjut. Apalagi yang alih kah? Oh ini nah, yang alihin. Nah ini nah. Nah kan di dalam doktrin kada sih? Di dalam tauhid kita tidak yang mempengaruhi kecuali Allah Ta'ala lo. Pertama, jadi di pembukaannya apa? Hubungan sebab akibat dalam dunia fenomenal yang terjadi itu nah, hanyalah urut kejadian yang bersifat kebiasaan. Misalnya panas lo, api itu tuh lain api yang membakar lo, tapi Allah Ta'ala lo, itu lo di tauhid lo. Nah penjelasannya di tauhid itu apa? Antara api wan membakar tuh nya behigaan gitu nah, behigaan ada kejadiannya tuh bertempel gitu nah, tapi bisa aja akhirnya nya kena kada berfungsi apinya tuh kada membakar karenanya dipilih gitu nah. Apakah Allah Ta'ala
memilihkannya terjadi atau kada kayak itu. Nah itu pertama, basic pertama. Terus tapi di alam nyata kita melihat sebenarnya itu ada prosesnya, kayak modelnya apa yang dilepaskan oleh atom-atomnya atau kayak itu loh. Misalnya kayak ada pemecahan atomnya kayak itu, berarti salah lah yang kita lihat tuh. Sanggahan Ibnu Rusdi loh, berarti kita kada pernah mengetahui loh. Soalnya yang kita, kayak ini, kita tuh mengetahui itu apa jari kita apa ada di pikiran kita konfirmasi dulu loh. Jujur kada, kita lihat gitu nah, kita buktikan maksudnya. Itu pengetahuan lo, ada pembuktian yang kita cari gitu nah. Pas itu ketika Ika menganggap kenyataan tuh kada nyata, itu lain pengetahuan. Maksudnya gini, Ika melihat matahari panas, terik, itu tuh kada bagi dalam konsep tauhid tadi, itu kada terik, kada terjadi terik. Tapi pengetahuan Ikam yang menganggap itu matahari itu yang menerikan Ikam lo, berarti itu tuh lain pengetahuan, itu kebohongan dia. Ngerti lah. Maksudnya pengetahuan tuh kita yakin ada terjadi loh. Tapi kita tapi bila kita pakai tauhid yang tadi, itu tuh kada terjadi. Matahari yang kada terik, matahari cuman ada, terus teriknya ada gitu nah. Sedangkan pengetahuan kita meyakini apa? Mataharinya panas malah kita terik. Berarti pengetahuan yang tadi tuh bohong dia jari Rusdi. Lain pengetahuan yang selama kita lihatnya, misalnya apa air dingin, itu lain pengetahuan, itu kebohongan. Bila kita mengambil ke yang bawasnya Allah Ta'ala aja. Iya loh, karena pengetahuan itu lain itu loh, maksudnya harus ada pembuktian. Berarti kan terbukti loh pengetahuan kita tuh. Berarti kita selama ini hanya membohongi diri jadi Rusdi. Namun kayak yang kayak tadi, makanya sih lebih ke bahwasanya Tuhan tuh kada campur urusan gitu nah. Apa orang barat menyebut Imam Ghazali itu kreasionisme kan. Tuhan tuh berkreasi aja. Dia berkreasi di awal, lalu alam tuh lapas sorongan gitu nah. Bila Imam Ghazali kada Imam Ghazali kayak Tuhan tuh selalu terlibat ketika ada pilihan. Misal jar penulis lo sebenarnya itu masalah epistemologi aja Imam Ghazali itu. Jadi aja sih lo misalnya kayak ini jarinya api tuh membakar lo. Nah kemungkinan tuh ada loh waktu itu lo. Jadi Tuhan tuh memilih dulu ini nih terbakar atau kadang itu nah. Itu maksudnya itu aja sih Den. Maksudnya apa ya? Dalam segi supranatural gitu nah, Tuhan tuh pasti memilih terus. Pasti ketika hendak luka, itu pasti Tuhan memilih luka kada atau ketika kita menyayat lo terjadi atau kada gitu loh di pikiran lo harusnya. Nah maksudnya Imam Ghazali itu kayak itu cara penulisnya. Terus sebenarnya hal itu tuh bisa terjadi keduanya. Maksudnya sebab akibat yang di sumber Tuhan tuh di alam supranatural gitu nah. Sebab akibat yang Ibnu Rusdi itu di alam apa tadi? di yang fenomenal gitu nah. Tapi akhirnya lo jar penulisnya sebab akibat yang dua beda ranah tuh berhubungan kada sih? Ketika Tuhan yang supranatural tuh nah memilih itu tuh terjadi jualah yang di alam dunia tuh ataunya berbeda gitu nah. Kan bila Ibnu Rusdi kan emang berbeda jauh, Tuhan tuh jauh gitu nah. Alam tuh berputar serongan gitu nah. Kan emang Mat? Sain tuh lebih menerima Tuhannya Spinoza apa? Yang imanen imanen apa? Bila imanen kayak apa? Bila transenden? Kada terlihat Jauh. ya, hanya kayak begini perasaan Yang Spinoza yang mana? lebih imanen Imanen tuh yang apa tadi? ini apa ya jelas itu nak kawan ditangkap soalnya kawan diindra. Oh iya, nah berarti lo bila kayak one scientific tuh kan ini Ibnu Rusdi itu kan di pihak barat loh, maksudku orang barat lebih menerima Ibnu Rusdi. Nah buahnya tuh saintis tuh kan
ke Spinoza loh tadi lo, karena Tuhan terlibat gitu nah. Kayak kadang kayak apa? Jadi aneh di logikaku. Kayak apa lah? Kok kejadiannya? Pokoknya kan ada masuk akal aku. Pokoknya jadi yang menanyakan itu apakah ada hubungannya tadi kausalitas ilahi itu kan kausalitas duniawi. Nah kayak itunya anak membuka itu kan nah. Dan di framework kalau kayak apa kita memahami Imam Ghazali itu loh, jangan pakai apa kayak di sini apa apa tuh Pak, tahap tuh bisa apa, jangan pakai satu referensi, tahap tuh bisa apa tahap tuh bisa apa tahaput al-falsafah ya itu. Nah jangan jadinya lo ada karya-karya yang mengkritikal Ghazali lo itu tuh timpang sebelah, soalnya kada melihat mindset seluruhnya Imam Ghazali gitu. Nah jangan satu itu aja sih. Nah makanya di sini Sidin mencoba mengurai semua kayak di Ihya, di Ingkat Dolal, kayak apa Imam Ghazali, apa pendapat Imam Ghazali tentang kausalitasnya kayak itu. Nah itu aku hanya benar dari situ aja. Nah jadi cara kita melihat orang tuh ya kada bukan itu sih. Sidin mah apa penulisnya mah menemukan itu loh awalnya dari dulu. Apa sih yang mendasari pikiran Imam Ghazali itu? Al-Quran loh dulu. Nah dicari sini di kausalitas ada di Al-Quran. Tapi masalahnya ibarat Quran lain sebab di sini pasnya kena. Apalah di sistematika nah itu loh lain sebab tulisannya kausalitas Quran tuh nah, ibaratnya tuh lain sebab gitu nah ibarat lain tahu kadang paham lagi kita. Pokoknya sampai situ aja dah. Mungkin barangkali gini, karena memang Ghazalian dengan Rusdian tuh memang Bekai. ya kesnya seperti itu. Jadi kita mungkin agar lebih tahu masalah itu mungkin titik perkelahiannya itu di mana. Nah mungkin barangkali seperti itu dulu. Ya. Kira-kira titik perkelahiannya itu di mana? Nah itu. Karena ulun sendiri masih belum. Karena di Facebook pun memang seperti itu, bahkan dijadikan dialog imajiner. Ghazalian ya, ujar Ghazalian gini kayak gini ya. Rusdian seperti ini. Jadi memang memiliki suatu konsep yang berbeda. Iya. Meskipun dalam dialog imajiner itu menyalahkan Ghazalian gitu. Iya. Bahwasanya oh ini perbuatan Tuhan seperti itu. Kalau dalam itu tadi, dalam Facebook tadi menyalahkan seperti ini. Misalnya anak saya ini saya sekolahkan tetap gagal. Oh mungkin sudah takdirnya sudah seperti ini ya. Yang di dalam Facebook tadi itu. Rusdian tadi itu seperti ini. Oh kada, harusnya cari tahu dulu kebodohannya di mana, nah gitu. Oh emang sudah nggak bisa katanya, emang takdirnya sudah seperti ini. Nah Ghazali itu digambarkan seperti itu. Iya maksudnya ini perbuatan yang di atas saja sudah gitu nah. Karena Rusdian nolak terus bahwasanya oh ini ada penyebab. Nah seperti itu barangkali. Iya. Nah kayak itu. Itu sih yang saya tangkap dari satu Facebook itulah. Ada sih penyebab utama tuh gitu. Ya. Mungkin lebih diteliti lagi kan. Iya. Apa sih penyebabnya? Jangan langsung ke sana. Nah gitu. Mungkin yang saya tangkap seperti itu. Siapa? Gimana? Apa namanya itu? Apa? Imam Ghazali ini kan apa istilah itu kan menerangkan itu supaya tidak ada yang menyangkal mengenai mukjizat kan itu kan. Nah pemikiran Ghazali ini kalau tidak salah itu pemikiran David Hume bahwa kausalitas itu sebenarnya tidak ada katanya itu. Api itu panas sebenarnya tidak ada katanya itu. Jadi kalau tidak salah itu di David Hume. Jadi katanya ada kemiripan nih dengan Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali bukan sepenuhnya menolak kausalitas itu. Ini kan bagi dua kan? Ya. Kausalitas ilahi Dan alam. kausalitas duniawi. Iya. Kan? Nah di situ tuh. Kemudian juga kan Imam Ghazali kan juga mengkritik kan bahwa Indosina katanya kan itu Tuhan tuh melepas tangan Iya. setelah menciptakan tuh kan. Ternyata kan kata Ibn Rushd
salah memahami Bahwa? tadi kan katanya kan, bahwa bukan seperti itu yang dibikin di Mesina tuh. Nah mungkin itu yang dapat saya pahami, mungkin dapat Bagaimana Opi? dapat di kan lagi, Kita bisa tahu. dapat di lagi diluruskan bagaimana tuh Sampaian. mengenai kausalitas tuh. Tapi rasaku lo penulisnya nih apa yuk, emang hendak membela lo, maksudnya kayak apa yuk? Bela Ghazali. Di sini Ghazalian. Kadang aku masuk kayak gini, tapi yang lebih kayak aku menakoni kayaknya lo, misalnya kerangka pikir barat tuh nah yang menganggap Tuhan tuh kayak Ibnu Rusdi itu nah, maksudku kita loh yang harus mengubah gitu nah. Tuhannya berhasil gitu nah, sedang kayak kerangka pikir Imam Ghazali itu nah, Tuhannya banyak ada berhasil, masuk kayak mengubah gitu nah, mengubah nyawi. Tapi paham, au paham. apakah penyebab utama juga kah itu, atau ada penyebab lain juga kayak nah, Oh iya. kan itu mindset aja loh. Dan juga kan mengenai kausalitas Imam Ghazali ini banyak bilang bahwa konsep kausalitas Imam Ghazali lah yang membuat Islam terpuruk, gitu kan. Iya Belakang, gitu loh, kan. karena Allah aja loh. Nah, padahal kan bukan seperti itu, padahal kan. apa kayak apa? Seperti itu kan. Bagaimana sih apa ya? Melihat Imam Ghazali hanya sebagai tokoh tasawuf di situ tuh. Oh, Nah, kesalahannya di situ, kesalahan itu. Tidak melihat sisi-sisi lain dari Imam Ghazali itu kan. Contoh kan di sini kan, kita hanya belajar India itu kan. Kita tidak mempelajari mungkin dolal. Tahu tuh falasifah, kemudian maqasid falasifah juga banyak tuh. Kita Imam Ghazali mengenai filsafat kan, kita tidak banyak belajar itu. Jadi Imam Ghazali hanya sebatas tokoh tasawuf seakan-akan. oh, Nah itu kalau saya pribadi lah memandang itu, memandang kausalitas itu yang membuat kita umat Islam itu. Bagaimana? ada lagi. Ada kan? Soalnya belum paham bang lagi. Sulit. Sulit kayak. Mantap ya bang. Ini kan buku terakhir ini. Ini settingan Kalimantan Barat di sawit. Ini tuh benci sawit sampai tapi itu kok keluarganya itu hidup di sawit, sampainya itu benci sama sawit. Hingga satu hari mamanya tuh meninggal di sawitan. Dan inya pun yang menggantikannya itu di sini. Yan apalah terusnya menyawit dah. Konflik itu kena ada hantu yang meneror sawitan tuh, tapi belum sampai lagi. Latar belakangnya dia sawit gitu lah. Tempatnya sawit, kehidupannya sawit. Atau sawit. Meninggalnya apa dimakan ular kan? Hah? Mamanya. Karena tahu ini, karena dibadahi pokoknya meninggal. Nya lo pertama lo, mamanya datang lo, karena percaya. Soalnya jinya orang lagi mau olok-olok mamanya bisa 10 nyawa. Kan baru 7 jinya kecelakaan, masa matinya. Habis itu ya kucing lah, nyawa banyak. Iya, kayak anehnya kayak itu. Maksudnya narasi pertamanya tuh kayak itu nah. Bukannya mamaku punya 10 nyawa karena kata orang-orang jinya kayak itu. Maka harusnya 7 nyawa yang dia habisnya. Masa meninggal gitu. Ya kan masa percaya sampainya ke rumah lo, orang tuh menyiapkan segala apa, kasurnya dikeluarkan, hanya percaya mamaku meninggal gitu. Cuma konflik di sana tuh yang terbesarnya apa? Hantu kah atau apa? Hantu. Ini keadilan buruh sawit kayaknya. Sawit. Ini orang miskin Hantu, ayo hantu. di sini lo penulisnya emang kayak mengangkat kayak apa rasanya jadi orang kayak makan tuh kayak apa? Makan sambal belacan aja pakai yokaring. Kayak anak nuker HP-nya tuh aja kan bisa HP. Kenapa kan nuker HP-nya? Orang aja sinyal kedida jar kena listrik ngalihnya. Emang kayak digambarkan kecamuk orang hidup miskin tuh kayak apa gitu nah. Sampai abahnya tuh pusing lo yang apa? Yang minta anaknya menggantikan mamanya tuh kada mau. Abahnya malah merenung ke antara sawit tuh nah. Ini kayak apa aku hidup nih lagi kayak ini. Anak pada mau, ketika tanggungan banyak gitu. Emang kayak realistis banget gitu nah penulisnya tuh. Terus ada selipan kena ada kocak-kocak kan gitu. Tiba-tiba ada yang nyeletuk apa kah?
pokoknya lucu lah, aneh lah. Tapi belum dapat hantunya Pak. Tapi yang ada quotes yang bagus sih. Tanjung pun tak pernah benar mengajinya, hanya sekedar dapat membaca biasa. Sholat juga biasa aja, tapi dia tak pernah punya keberanian untuk menertawakan Tuhan, mengatakan Allah kan. Dia percaya Allah itu Maha Agung, tak boleh sembarangan dikata-katai jika ingin selamat. Maksudnya kayak apa yuk? Kadang keimanan orang tuh kayak sederhana itu aja gitu, nah sederhananya membaca, dapat sembahyang, mengaji, terusnya kada pernah menyambati Allah gitu. Nah, oh hidupku kayak ini. Paling kada di sini lo mengeluh, tapi menganggap mungkin hidup ini cuma lelucon saja gitu. Paling kayak diolah-olahnya kayak itu aja. Itu aja sampai sini. Berarti yang disampaikan penulis itu apa? Karena kayak buruh sawit ini loh tertindas, Gitu gajinya kada jadinya tuh anak melawan. Sebenarnya tuh iya kada suka sawit itu tadi. Karena terpaksa abahnya minta. Kalau menjulukannya tuh tentang hantu ini kan mah di latarnya itu kan hantu kan. Ya ini hantunya ini entah bujuran atau kada kena ngerti juga. Pokoknya itulah. Itu. Dah. Lokasi. Nah, Lokasi. Ada spesifik kah? Kalimantan Barat. Ya di mana? Tahu buan Melayu jar. Di perbatasan Malaysia aja nya. Soalnya lebih murah sembako dari Malaysia ketimbang dari Indonesia. Ambas kah? Oh, berarti Sigawang. Oh. Iya. Iya, dekat di daerah Sigawang. Kamu emang enggak perlu pakai paspor, pakai KTP ya. Apa? Bisa masuk Malaysia lah. Oh, betul lah. Ya, KTP aja. KTP ditahan polisi Malaysia. Oh, ditahan. Maksudnya banyak Milo Malaysia banyak anak tuh. Ya, teman saya dulu tuh orang Kalba. Orang mana tuh? Ada juga Milo Malaysia. Milo Malaysia tuh nyawa. Cuma sawit emang banyak gitu loh. Banyak sawit. Sawit segala macam. Apa tuh? Rata-rata kan sana masyarakatnya emang Sawit. Sawit lah. Dan juga ini di Malaysia tuh di perbatasan itu pemerintah Malaysia tuh ini apa namanya itu memberikan bantuan perbaikan jalan. Oh. Cuman setelah jalan itu diperbaiki, batas palang itu tuh batas itu ditambah lagi. Tambah lagi. Nah, Berarti ada konflik tuh? ada tuh Pernah konflik. Turunnya tuh entah apa tentara aparat tuh. apa tuh sering tuh sabu-sabu tuh juga sering Bikin simpati motor. Ya, Kan ada lagi mungkin ya, ini terlalu banyak. banyak panas kita lagi mungkin perlu kita pendinginan. Pendinginan. Silakan. Biar Ini kan udah tolong video pendek aja sih sekilas supaya disambung-sambung. Jadi di sini Ulun akan mereview buku yang judulnya Allah Tidak Cerewet Seperti Kita. Ini karya MH Ainun Najib atau biasanya dipanggil Cak Nun. Ya, beliau adalah bapak dari Gus Sabrang. Nah, mungkin ada yang pernah dengar juga namanya. Nah, jadi di sini ini tuh sebenarnya adalah kumpulan ceramah beliau yang dikumpulkan menjadi satu buku seperti ini. Kemudian kenapa judulnya itu adalah Allah Tidak Cerewet Seperti Kita? Itu tuh perangkat dari kisah beliau yang ketika beliau itu menjadi makmum seorang kiai. Nah, kiainya ini tidak disebutkan namanya siapa. Kemudian saat beliau menjadi makmum dari seorang kiai tersebut, kiai ini tuh melakukan apa nih, kayak berapa kali bergerak gitu. Nah, dalam sholatnya, terus dalam hati Cak Nun ini celetuk kayaknya habis sholat ini aku bakal mengulang sholat, soalnya kayaknya kadesah nih sholatnya, jadi kayak ya kayak gitulah. Jadi terus kada disangka setelah salam itu kiai tadi yang jadi imam itu membalikan badan dan langsung mengucap Gusti Allah iku ora cerewet koyo kowe jar. Gusti Allah itu tidak cerewet seperti kamu. Nah, jadi setelah itu dari situ Cak Nun ini kayak apa ya, semacam diberikan teguran kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ulun melihat ini kayak celutukan sufi sih. Jadi kayak celutukan kayak gini tuh yang ibaratnya
yang mengilhami penulisan buku ini, yang mana ini adalah gabungan dari ceramah-ceramah Cak Nun yang berisi tentang ajaran Islam itu adalah ajaran yang luas dan tidak menyulitkan. Kemudian juga jauh dari kesan stigma yang selama ini seolah-olah Islam tuh agama yang kaku. Meskipun bukan berarti kita tuh meremehkan ajaran Islam gitu ya. Cuman beliau ini tuh pengen menunjukkan atau menyampaikan bahwa kita tuh berurusan dengan Allah itu jangan menganggap bahwa Allah itu kayak kejam. Sedangkan lebih melihat Allah itu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha pengasih, yang penuh rahmat, yang maha pengampun. Jangan hanya kita itu menganggap bahwa Allah itu kejam, maha menghukum. Kan biasanya pola pikir Islam itu cara berpikirnya itu kan ada dua kadang. Ada yang menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang penuh kasih sayang. Ada juga yang menganggap bahwa Islam itu agama yang dikit-dikit neraka kayak gitu, dikit-dikit hukuman, ini dikit-dikit dosa kayak gitu. Nah jadi secara umum buku ini tuh seperti itu pola berpikirnya. Kemudian di sini ada kata beliau. Nah buku ini tuh lebih mengedepankan Islam yang rahmatan lil alamin, yakni mengedepankan akhlak. Jadi kata beliau, sekarang ini tuh bukan zamannya mengurusi agama orang lain. Dalam artian, dalam ibarat sebuah warung, agama itu adalah dapurnya. Sedangkan yang dihidangkan, makanan yang dihidangkan itu adalah akhlak. Jadi yang kita lihat dari orang lain atau yang kita tunjukkan ke orang lain itu adalah akhlak. Sedangkan agama itu adalah dapurnya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengurusi dapur orang lain karena yang kita lihat itu adalah akhlaknya, seperti itu. Nah jadi beliau mengibaratkan akhlak itu adalah dapur di sebuah rumah makan. Jadi yang dihidangkan agama itu adalah dapurnya, yang dihidangkan itu adalah akhlaknya, seperti itu. Kemudian juga di buku ini, beliau ini tuh di daerah mana ya? Daerah Jawa, tapi gak tahu di tepatnya di mana. Beliau kan punya pengajian Ma'iyah kan, Ma'iyah. Nama pengajiannya tuh Ma'iyah. Terus kata beliau, di pengajian beliau itu tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan dan tidak ada batas. Nah, saya kurang tahu juga sih tidak ada batas ini apakah maksudnya tidak ada duduknya itu bercampur atau seperti apa. Terus jangankan beda etnis, beda agama, laki-laki dan perempuan bercampur bau pun tidak masalah dalam kemesraan yang sifatnya spiritual. Terus laki-laki perempuan itu urusan di rumah. Begitu keluar rumah tidak ada lagi yang namanya laki-laki dan perempuan. Yang ada kita itu adalah sebagai manusia, kata beliau. Jadi beliau menganggap sebenarnya ini nih, kalau secara fikih kita pandangnya mungkin salah ya loh. Salah kayak itu, kayak syariatnya kadang ini. Cuman beliau itu menganggapnya secara spiritual, kesatuan spiritual kayak gitu. Jadi beliau menganggap tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Makanya di pengajian beliau itu tidak ada batas katanya. Tapi saya juga tidak tahu sih tidak ada batas ini maksudnya yang seperti apa yang beliau maksud. Jadi beliau ini mungkin kalau kita secara pikir kita sangat menyalahkan kayak gitu. Tapi kalau kita pandang secara kemesraan dalam spiritual atau dalam ketuhanan itu memang ya kita tidak bisa menyalahkan kayak gitu apa yang beliau katakan ini. Jadi beliau ini lebih memandang bahwa pandanglah makhluk itu sebagai manusia kayak gitu sebagai hakikatnya dia sebagai manusia, bukan dari johirnya, bukan dari tingkat sosialnya, bukan dari dia sebagai laki-laki, ya sebagai perempuan, seolah-olah ada perbedaan. Tapi kan secara hakikatnya kita pandang dia adalah makhluk Tuhan, Khalifatullah, yang memang itu mesra dalam spiritual, maksudnya dalam satu kesatuan kayak gitu. Sebenarnya beliau pun kalau
kalau secara fikih pun beliau tetap mengedepankan kayak gitu, maksudnya tidak melupakan aspek itu, cuman memang kadang dalam celetukan beliau itu tuh seakan mengandung makna beliau itu arahnya lebih ke yang hakikatnya kayak gitu. Nah kemudian ada juga apa nih? Oh ya, perihal apa ya, suku apa ya kata beliau, Sumatera atau mana ya. Nah jadi itu, oh ya, di Sulawesi Selatan itu dulu kata beliau itu ada, kalau ada perahu layar kena angin, orang itu berteriak lapeo lapeo, lalu anginnya itu reda. Nah terus kata beliau itu kenapa terjadi seperti itu, karena kata lapeo ini nih kayak hidup oleh tirakat orang Bugis. orang apa? Bugis lah Sulawesi itu. Nah, jadi kayak kata-kata itu tuh meskipun bukan zikir, bukan subhanallah atau menyebut nama Allah, kayak lapeo. Jadi kayak ada gelombang ininya gitu, gelombang spiritualnya. Jadi kayak kata-kata itu tuh hidup ada gelombangnya, dan karena tarekat yang dimiliki oleh orang Bugis tadi. Nah, jadi kata beliau, kalau misalnya dia menyebut nama Allah, belum tentu anginnya mereda, kayak gitu. Nah, bukan berarti nama Allah tuh, bukan berarti kata lapeo tadi lebih baik dari kita menyebut nama Allah, bukan seperti itu kata beliau. Itu tuh karena ada apa ya yang dihidupi dari kata-kata yang lapeo tadi kayak gitu. Ada keyakinan yang kuat dari situ. Nah, kalau misalnya dia kata beliau, kalau misalnya menyebut nama Allah tadi bukan berarti belum tentu anginnya itu reda, karena mungkin kata Allah itu tidak dihidupi, tidak dimaknai oleh orang-orang Bugis tadi. Nah, jadi mungkin kita kaitkan dengan orang-orang Bahar itulah. Iya kan? Kalau kita kaitkan dengan orang Bahar itu apa ya? Maksudnya tuh tirakat-tirakatnya tuh kayak keyakinannya tuh luar biasa. Jadi apa yang diyakini itu terjadi kayak gitu kan. Gimana Bapak? Ini kisahnya tuh mirip dengan, tapi ini tokoh lah lain kata-kata. Mungkin nama syekhnya tuh Ahmad misalnya kamu kalau ada masalah, itu panggil aja Ahmad. Si Ahmad. Suatu saat ternyata ada yang nggak percaya. Karena bahwasanya ketika mau tenggelam, nyambat kata Allah tadi itu 2 jam masih tenggelam. Nah, tapi pas waktu nyambat si Ahmad itu langsung, karena dia tuh dekat dengan si Ahmad tadi, si Ahmad yang dekat dengan Allah tadi. Nah gitu. Seperti itu sih barangkali saya. Mungkin kalau misalnya ulun membaca buku ini di saat ulun yang ibaratnya apa ya? Ya tidak terbuka dengan, maksudnya apa sih makna buku ini, mungkin bakal menyalahkan pertama, maksudnya atau bisa saja menuduh, oh ini kenapa gitu, kenapa ada tasbih yang diucap, kenapa ada nama Allah yang diucap gitu. Nah kayak, tapi tergantung yang memandangnya sih ya. Mungkin kalau misalnya dia memang lebih pro-nya yang ke, oh ini harus zikir dong, harus nama Allah dong yang disebut. Ini kenapa kayak seolah-olah kayak minta pertolongan kepada selain Allah gitu. Bisa aja kan orang menilai seperti itu. Tapi kan kita kalau dipandang dari yang kata beliau tadi, itu karena tirakatnya itu yang kuat terhadap kata-kata yang disebutkannya itu. Kemudian juga mana tadi ya? Surga atau neraka itu tergantung softwarenya. Anda dapat hidayah atau tidak itu bukan lantaran Allah itu ngasih seberapa, tapi seberapa mampu kita menerimanya, yang dapat kita terima seperti itu. Jadi intinya banyak sih buku-buku beliau itu, ini salah satu judulnya. Terus tuh ada juga kalau kamu hidup di darat maka jangan urusi urusan yang di laut, kayaknya kayak gitu sih kata-katanya. Terus juga apa ya, intinya tulisan-tulisan beliau ini kayak lebih ke arah ini sih, spiritual sufi seperti itu, karena kan memang beliau tuh orangnya memang terpengaruh oleh pemikiran itu kayak gitu sih. Tapi celutukannya tuh bukan yang apa ya, bukan yang langsung gamblang ke arah sufi, tapi beliau mengaitkan dengan fenomena sosial. Jadi di sini, nah, terus juga beliau nih kayak masalah budaya kata beliau, kayak kita tuh terserah
kita hendak berdoa pakai bahasa Arab kah, hendak pakai bahasa Jawa kah, pakai bahasa apa kah, itu tuh kada apa-apa kayak itu. Nah, bukan berarti yang paling baik tuh ya bahasa Arab aja, enggak aja sih Din, karena kan itu tergantung kemesraan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Allah. Mau pakai bahasa apapun itu tuh Allah kada mungkin kada paham, masa harus bahasa Arab aja aja sih Din, kayak gitu. Jadi lebih ke Islam Nusantara banget sih Sidin nih, lebih ke budaya juga. Sidin kan seniman juga, seniman apa tuh namanya, apa sih musik Jawa tuh kayak. Jadi kadang-kadang tuh di maiyahan Sidin, di pengajian Sidin tuh ada nyanyi kayak syair tapi dipadukan dengan musik-musik Jawa kayak gitu. Jadi lebih Nusantara banget lah Sidin nih orangnya. Itu aja sih. Siapa? Lahir kok aja dikira tadi apa sih? Dia cari mamanya. Iya, nyampe jalan Sorangan ke sini. Kira-kira kok aja kayak masuk akhirnya lagi dua akhirnya. Ya itulah kalau ada yang apa kayak Kanjeng kan. ya. Nah, Sidin tuh kalau nulis itu sampai ngomong, ini mesin tik nih, ini mesin tik, sampai ngomong ngambil nulis nih, kada berhenti nih, saking tekunnya Sidin nulis tuh. Itu diungkapkan oleh Gus Dur salah. Jadi kalau nulis tuh tidak pernah lepas dari kalau nongkrong itu tidak pernah lepas dari mesin tik. Sampai ngomong sampai nulis ini nah. Kalau kita mungkin miss kan, mungkin apa tuh aku jadi ini, aku jadi apa tuh abu jadi itu kan. Ini tidak lihat nih mesin tik bahkan asli itu. Kayak juga ada mengenai apa yang masa mengenai laki binian tuh. Kalau saya lihat seperti ini sih, bahwa dakwah itu tidak bisa serta-merta munasaiat. Dalam dakwah ini tidak bisa serta-merta munasaiat. Iya. Tapi menggunakan hukum. Itu tuh. Kalau kita munasaiat sulit untuk mangkul. Nah, itu kan. Nah, itu makanya kan ya saya lihat seperti itu sih, kayak Kanjeng tuh, bahwa memang dia mengutamakan hukum daripada syariat. Tapi bukan mati dengan syariat bukan, tapi ya kebutuhan masyarakat seperti itu. Maka menggunakan musik juga kan, menggunakan apa nama itu yang apa maiyah kadang tuh kan ada juga tuh. Nah itu sih apa, dan juga dia itu apa itu mengenai yang apa tuh yang paleo kah? Lapeo tuh. Itu mirip dengan kisahnya juga itu Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan ini banyak juga seperti itu. Apa menggunakan bahasa Madura. Sehingga diharap kan. Yang itu kan yang keturunannya Ismail Al-Khalil. Nah, Syekh Khalil kan ini kan ke Arab kan. Jadi imam kena pasih. Kemudian inilah orang Arab yang asli itu ya Sidin tuh kan. Orang-olok lah. Tapi pas ada ulang datang, orang Arab ni usir pakai bahasa Arab. Yang pasti itu. Kada lari. Kemudian saya datang pakai bahasa Arab tak pasti itu lari semula. Jadi memang bujur tuh kan. Apa nama itu sudah ditirakati sudah. Apa nama itu yang apa nama tuh ya. Kalimat-kalimat itu tuh. Dan juga memang bujur. Saya kan kakek saya kan Bugis kan. Nenek saya itu kalau kadang apa ngusir puting beliung tuh juga pernah ngusir puting beliung. Maka kakek saya itu juga pernah nyelam ke laut lawas mencari barang peninggalan Belanda tuh di laut tuh. Bahkan di daerah saya kakek saya itu dijuluki hantu laut karena bisa mengendalikan laut. Apa tuh misalnya laut di apa ya pasang atau apa kan misalnya ribut kan itu bisa di atas Sidin. Ada memang orang Bugis asli. Dia hidup di laut. Nah itu nih. Yang pas saya sampaikan. Ada lagi kan? Sudah jawab Apa dah? Apa? Sudah dah. Kalau ini Santai ya. Tapi masalah dakwah lah yang saya soroti kayak ini ada. Kita memang meyakini bahwasanya agama Islam itu universal. Tapi dalam dakwah kita harus mengetahui historial dan budaya
setempat. Oh iya. Nah gitu. Karena yang siapa hadis apa itu Mat? Yang bahwasanya jika engkau tidak melakukan hadis dengan lo jangan pakai. Oh, Karena salah satu perkembangan. itu tuh perkembangan fikih lah. Mungkin kalau baca perkembangan fikih itu jadi gitu ada sebut. Itu pun masih daerah Arab tuh. Nah seperti itu. Jadi yakinnya agama Islam itu universal. Hanya saja kita melihat historial dan sosial budaya setempat. Nah itu. Karena orang sendiri pun ini orang sini kan, orang luar Kalimantan lah. Itu memang paling mudah itu mengakrabi itu dengan bahasa-bahasa logat-logat Banjar, cerita-cerita Banjar. Karena terkadang masyarakat setempat itu ada yang memang menolak nilai-nilai baru dan mempertahankan nilai-nilai lama. Gitu. Jadi untuk mendakwahkannya itu kita harus menyetujui nilai-nilai lama yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tadi digabungkan. Jadi lama kelamaan, oh sama nih dengan kita nih, gitu nah. Oh sama aja gitu nih, ajarannya aja. Nah gitu. Tapi disitulah letak dakwahnya kayak dikikis. Oh ini yang kayaknya, gitu nah. Oh ini salah maksudnya kayak ini. Nah, dia perbenarkan. Oh iya. Mungkin kayak istilah penduduk segala macam. Ada lagi gitu. Udah nanti udah. Sudah terjawab. Udah nanti. Coba. Ada tanggapan Pak? Ada tanggapan kan? Wahyu. Cukup aja. Wahyu. Silahkan. Ya. Jadi ini judulnya Student Hijau. Baca buku ini karena mirip bukunya, covernya mirip siapa? Mirip ini. Mirip ya. Covernya mirip buku apa nah? Mirip Haji Muhammad. Lain. Anu Ada kawan lah Haji Muhammad. Pangeran Diponegoro. Ayo tebak. Apa ya? Bumi manusia. Oh Bumi iya manusia. betul, Bumi Mirip Manusia. Lah, cuma sapi. Mirip. Bumi manusia sapi. Iya mirip. Nah, Kawan baca ini aja. Mana Pak nukarnya karena mirip covernya iya. mirip bumi manusia. Jadinya. Ya. Di sini kan kisahnya tentang ngarannya hijau. Ini orang Hindia Belanda dulu, masih ngarannya Hindia Belanda. Orang Indonesia lah. Hah? Dia Belanda lah. Ya sama aja di timur ya. Ya, India Timur lah. Ya. Namanya dia Ya, ini anak sekolah ke Belanda. Tapi kali boleh mamanya. Pada yang pada mamanya nabahnya kayak apa nih ya, si hijau ini anak sekolah ke Belanda. Sedangkan di sana tuh Belanda tuh pergaulannya ngalih banget di sana tuh nah, di Belanda tuh. Sedangkan si hijau ini orangnya pribumi kan? pribumi Oh ya, di diskriminasi gitu loh. Ada hah? Rendahan loh harusnya. Ini masih Ini karangan orang Sudi hijau nih orangnya. Tapi ada juga bang dari segi diskriminasi sedikit, cuma ceritanya kada dari situ. Ah iya. Apa tadi? Ya, anak Belanda kan. Orang Belanda cuma mamanya beli di sana ngali aja. Kamu tahu aja lo aja di sana tuh aja. Binian Belanda tuh kayak apa aja. Kopina rusak di sana, sedangkan dia nih petunjuk baca buku, pintar. Istilahnya tuh kopina rusak di sana aja mamanya. Aspeknya di sini kan kisah diawali apa openingnya tuh kayaknya anak sekolah Belanda. Aspeknya ini kayak bayangan ulun tuh aspeknya kayak kisah Rudy Habibie. Kayak itu. Oh Rudy iya, Habibie. udah. Kayak Rudy Habibie. Kayak kisah tentang sekolahinya kayak apa tuh. Sekalinya ini romance. Iya bisa kan? Wah. Iya saya ada bisi tunangan di pribumi nih ngarannya paling ngarannya apa sih? Dere nggak salah ngarannya dikit ngarannya ya ini bisi tunangan lah intinya jadinya LDR lah tunangannya tadi kan dia Belanda dulu kan ada HP jadi anak mengirim surat tuh ngalih kok ngirim surat singkatnya diantar ke kapal itu misalnya hijau ini bisi kenalan binian orang Belanda juga ngarannya anak. Nah di situnya begana karena di direktur bank, seorang direktur bank di sananya begana. Di situ tadi di rumah Kuitan Ana tadi. Di situnya begana. Nah si Ana nih anak lawan hijau nih. Intinya gitu. Soalnya Ana nih tukang rusak lawan hijau. Di bawahnya nonton opera, tapi operanya yang kada bagus. Tahu aja orang pribumi itu kan kada tujur gitu. Melihat tuh kesemuanya aja kayak kita tuh. Ingatnya rusak di sana.
Ingat. Ano acara? Oh iya. Ya. Itu aja. Singkatnya rusak di sana. Soalnya nya kapan aku sekolah di sini jauh-jauh aja. Masa rusak lawan binian di Belanda ya. Gitu. Gitu. Endingnya nya kawin lawan kada jadi lawan tunangannya, tapi lawan keluarganya si orang pribumi juga keluarganya si tunangannya tadi karena hitungannya ada cocok. Oh, hitungan kita cocok. Itu latarnya orang apa? Orang pribumi. Tapi Pribuminya itu orang mana? pribuminya tuh orang kada Jawa. Oh Jawa. Iya Jawa. Hitungan betul. Student hijaunya Jawa. Oh. Ini orang Jawa. Student hijaunya nih jadi anak-anak nih tahu aja mas-mas Jawa bahari. Apa? Ketujuh orang Belanda tuh. Oh. Itu Sesuai kulitnya kan Mas Jawa. mas Jawa jadi. Yang ketujuh. Di Belanda. Nanya non di Belanda. Nah singkatnya kawin tadi si Wang ada ngarannya keluarganya tunangan hijau tadi ngarannya Wangre. Nanya kawin lawan Wangre tadi. Tunangannya tadi kawin lawan kawannya lawan sepupunya juga. Dikawinakan gitu, kawin silang lah. Karena kan sesuai hitungannya. Nah gitu aja endingnya. Hitung Jawa. Aneh. Kalau itu Jawanya ada hitungan lah. Kira-kira kalau Karena kan banjir kan hitungan loh. ada juga. Itu pengaruh dari Jawa kan apa ya? Nah, Kalau saya lihat ini bang, di kita betul Makia, kan ada juga masalah penanggalan itu. Ya. Apakah juga mengambil dari referensi itu? Ya karena banjir sendiri pun banyak kan hitungan. Nah, di Islam kan juga gitu. Bahkan kayak Amalia tuh harus tanggal ini, Malam ini gitu. Kayak bangun rumah kan. Apa nama kitabnya yang tipis tuh? Muluk tuh apa? Tajul muluk kah? Tajul muluk loh, nah itu. Itu orang apa tuh yang buat tuh? Nggak tahu sih. Orang Jawa apa sih itu? Ya, tajul muluk. Nah itu. udah habis. Ini bang, ini kan tuntung lagi. Apa itu? Ya sedikit dah. Tahu kan tuntung belum lagi. Ini dua tokoh utamanya dua puting. Relaymon lawan siapa namanya? Lawan Emerson Knight. Emerson Knight nih seorang perusahaan CEO lah istilahnya. Nobel apa? Nobel. Kenapa nalar tam? Belum tahu lah. Iya si nih. Orangnya si Emerson Knight nih orangnya tuh, ini kan CEO tadi. Seharusnya memimpin perusahaan nih. Aturannya ini fokus ke perusahaan, tapi nya kada ketujuh. Karena ini mewarisi keuangan keluarganya. Nya kada ketujuh non detektif gitu. Apa istilahnya? Ini di kasus terus ada kasusnya kayak itu. Iya, nya ketujuh nang puzzle yang detektif istilahnya kayak detektif itu nya ketujuhnya kayak itu. Sedangkan si nya ada Saikong ini Relaymon nih lulusan Harvard. Ini disuruh bagawi lawan si Emerson Knight nih karena di situ ada karena ada kasus lah anunya tadi perusahaannya tadi penyelewengan dana kayak istilahnya gitu, kesalahan investasi lah. Nah di situnya mencari seluk-beluknya di mana, mencari mendeteksi lah istilahnya itu nah perusahaannya tuh apa salahnya gitu nah. Ya detektif bang itu. Berarti itu pemecahan kasus. Pemecahan kasus gitu. Saya belum tentu lagi. Oh. Si anu nih beda dua puting orang nih. Emerson Knight nih orangnya ketujuh hal yang aneh-aneh orang itu nah. Pintar orangnya pada pintar cerdas orangnya, tapi ketujuh yang di luar apa sih out of the box istilahnya itu nah. Bilangnya meneliti itu kada tanggung-tanggung, misalnya di situ ada tempat berbahaya, nya kada tahu urusan masuk kayak bodo amat ya istilahnya gitu. Atau misalnya ada betakunan orang yang orangnya itu potensi berbahaya tetap ditakuninya, ini bodo amat. Nah detektif loh. Kasus apa sih itu? Yangnya deteksi. Dia tadi kasus anu tadi apa? Dana pemerintah kah? Lain. Paman hilang. Usahaan tadi lo. Duit hilang. Iya. Ya duit hilang, singkatnya duit hilang. Duit perusahaan si Knight tadi hilang. Emerson Knight tadi. Tapi latar belakangnya modern lah. Ada modern banget juga lah. Soalnya Karena kalau Sherlock Holmes kan abad pertengahan tuh, Victoria tuh. Victoria. Itu banyak hubungan.
untung mami hanya di awal aja. Cewek-cewek pet kan. Ada. Ada pecintanya kan bosku. Orang oleh. Ada lagi kan? Habis deh. Ya, ada mungkin kawan nanti ingin menyampaikan. Enggak. Iya itu tuh. Enggak. Ini nah. Ini Enggak bisa mengisahkan yang ini ujar. itu bang. Ya. Nah, kisahkan. Ini tamat besok ada dikisahkan. Enggak bisa mengisahkannya ulun. Kan ya, Bisa lah. kan ya. Enggak bisa. Nah, kisahkan nanti jaminan bantu nanti. Itu sedikit. Ya justru karena ini harus sedikit gini ya. Perang di Suriah. Ini judulnya dari kira untuk seekor gagak. Tapi nama awalnya Mae. Jadi lu bingung, hah? Bukan kira Kirara namanya tuh. Ya Mae. Awal kitanya nih misalkan orang Indonesia, Mae ini orang Indonesia yang kuliah di Jepang. Yang tinggal di apartemen 5 tingkat. Terus yang tinggal di lantai 3, di tetangganya tuh seorang kakek, terus meninggal kakeknya tuh. Terus setelah kakeknya tuh meninggal, ada lakian serba hitam pokoknya kayak misterius banget kayak nah. Jadi penghuni baru di apartemen itu. Terus tuh waktunya apa ya? Mereka tiba-tiba aja gitu lah jatuh cinta. Padahal kan lakian itu misterius. Apa yang ceritakannya ulun? Konfliknya apa gerang? Konfliknya ada orang baru. Iya. Terus jadi cinta. Ya lah, aneh lo gitu kayak bingung. Ya ada orang baru terus. Orang barunya nih kayak cuek, dingin banget kayak itu nah. Jadinya Tapi begitu. serba hitam. Terus Terus ya kenapa manusia selalu terobsesi pada sesuatu yang membuatnya penasaran. Jadi itu bila kan pegawai di kedai ramen. Dia memberi ramen terus ke lakinya tuh untuk kayak tetangga baru lah kita nah harus berkenalan kemudian ini kayak super aktif lah, sedangkan lakinya ini pendiam benar. Terus tuh kalau dari permasalahan akhirnya tuh itu seorang apa meretas gitu nah hacker yang mananya tuh mencari pelaku pembunuh ibunya. Ini tuh meretas. Terus tuh apa lagi sampai mana? apa saya mana? Maksudnya anak mencari ibunya lo. Iya pembunuh ibunya. Pembunuh Ibunya ibunya tuh. tertarik gitu. Iya tertarik dengan pembunuh ibunya tuh. Alasan membunuhnya tuh kenapa? Alasan membunuh ibunya soalnya yang membunuh ibunya nih ternyata supirnya. Oh, Supirnya. Tapi kira abahnya lain supirnya yang membunuh. Padahal itu di depan matanya seorang itu nah. Karena abahnya kan waktu itu dia itu benci banget abahnya. oh jadinya memperjelas itu. Iya. Ini pemecah kasus juga. Iya. Terus di akhirnya sampai terakhir kan menjawab. Mengakalkan cinta dan kenangan lewat ramen. Hanya belum sampai habis lagi. Belum habis. Oh itu aja gitu. Iya. Nah ini berarti habis. Oh kan bisa mengisahkan itu. Aduh. Kata bisa Benja. Kedida bisa. Oh kan bisa. Nah ini lo di perang Suriah. Terus Iya. ini dia dokter. Iya. Nah bang. Udah itu aja. Bianjang kan itu kita. Kamu habis baca ini loh. Karena itu aktor nih, intinya dokter. Aku kan ini anaknya, genrenya apa? Dia lebih tahu. Oh nggak tahu kan. Genrenya- Romance apa? Iya roman. Tapi ada Maksud apa ininya, konfliknya. Berbonyok. Ada konfliknya kan? Perang sih lebih perang. Kayak apa itu merasakan hidup di perang. Tapi nya jadi dokter tuh yang terpaksa loh. Saya salah perawat. Ini latar belakangnya nih pas berang nih, anunya kisahnya. Oh jangan. Iya. Di pemulaannya lo kita diajak untuk menangis. Nangis banget Run. Maksudnya inya melihat kekanakan yang kada pernah melihat kematian, tapi nya kada paham mati, tapi nya mengalami mati tuh kekanakan. Aku kan mati kayak gitu. Kayak ada trauma, akhirnya itu ada trauma. Nah, datangi pasien kekanakan, kayak ingat anak kekanakan tuh. Tapi masalahnya kayaknya ini hendak
apa hendak ke Eropa kan ini Suriah lo nyebrang tuh lebih aman gitu. Nah caranya ke Eropa tuh malah mengancam pasien kekanakan. Jadi itu kayak moralnya tuh ada juga kita dimainkan di situ. Plot twistnya ternyata orang yang kita anggap ada Gitu itu bukan bukan orang. Dan Ikam sudah terlanjur jatuh cinta ke karakter itu. Ikam dasar relate ini tuh hadir di hati kamu gitu. Tapi pas tahu plot twistnya bukan gitu. Jadi Ikam tuh bukan hanya di mukanya kamu nangis loh, di belakang kamu habis banyu mata sudah menangis itu. Ada ngilu-ngilunya juga baca itu. Bukan orang Nah ya itu makanya di darah itu kah? Hah? Maksudnya tuh? Iya dibaca. Oh, sudah janggal loh itu tuh. Kan ini harus mengunci rumah harus loh. Iya. Kenapa misalnya ada perang, ada bom gugur tuh kenapa ya keluar kan yang di dalam rumah itu nah itu tuh. Tapi karena pernah juga di bombing. Kan itu tembak lo tuh. Iya. Tanggal 10 nantinya tuh kan trauma karena kadang membuat si Laila keluar. Itu sudah janggal. Apa aja ulun sekalinya nangis berdarah enggak tuh. Salaman yang gitu tuh. Soalnya apa penulisnya emang apa malah kita dekat tuan yang itu nah yang halusinasi. Itu halusinasi Setelah Kafka itu juga sampai itu kan itu tuh pengalihan isu. Kayak maksudnya ini tuh karakter kita nih bisa halusinasi lain diakui ada yang kada diakui. Nah, yang diakui itu ya walaupun penulisnya jadi cinta gitu itu maksudnya emang dekat kawan. Nah itu loh kita tidak tahu loh bosnya itu kedida sakit gitu. Dan ini dapat cowok lah cowok Ghibli astagfirullah. Maksudnya kesukaan buahnya sama apa judul filmnya apa undangannya juga loh tuh. iya judul filmnya apa yang Ghibli itu aku keren aja pokoknya yang ketujuh ada dapat lakian gitu nah sama ketujuh nonton Ghibli tahu Ghibli ya kartun anime Apa Ghibli? Pernah lihat tuh. studio Ghibli. Oh yang model. Nah itu nya ketujuh gitu loh jadi lakiannya ketujuh dua gitu jadinya connect Di dalam Jadi itu sekalinya ujung-ujungnya kayak orang yang besar itu. hanya selamatkan tuh kan tidak tapi itu orang yang apa hendak menyeberang gitu nah yang laki itu kadang hendak menyeberang kita di sini aja mati demi negara tapi akhirnya menyeberang sih bagus kok yang menyedihkan benar. Pesan moralnya apa? Hah? Pesan moralnya apa? Apa Yang dapat diambil ini. perang tuh kada baik gitu nah itu Gitu kan? terus orangnya apa Apa kayak itu nah yang dapat dipelajari dari buku ada? Jadi siapa tentang apa? Tentang pengorbanan kah? Tentang apa kayak itu? tahu tentang kehilangan lah Mengikhlaskan kehilangan. iya mengikhlaskan kehilangan itu jatuh apa memang menghargai kita untuk keluarganya gitu nah sampai-sampainya tuh malah kayak itu langsung mau ada halusinasi segala Ini gantung mana tuh yang tentang saudaranya itu nah Hamzah tuh kan katanya masih hidup. Tapi kadang sampai habis lagi kayak apa sih si Hamzah tuh. kan disiksa kan di penjara pemerintah lebih kayak mengikhlas sana sini lo kayak Iya kayak ada hendak mencari tahu kan karena kayak apa lagi Hamzah tuh apakah ketika mau diselamatkan. aku mau ada sih pemerintahnya kayak itu sudah mana seorang binian pulang Iya. itu ya Rami nih mat ada gitu Mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu. ini kan baca buku apa aja Pakai kali baca buku apa bang? Ada buku yang terakhir kali dibaca. Judulnya. soalnya ada setelah baca sampai habis yang Tapi apa tuh? Yang apa kesukaan lah. kesukaan Nah, ya iyalah sebenarnya kalau baca tuh agak kurang lah cuman lebih ke mengumpulkan buku gitu soalnya bakal terpakai nah itu jadi baca buku tuh pada saat
anak nulis aja, soalnya lebih ke penulis. Bikin guys berarti Riset, lebih ke riset betul lah. Bon? Riset gitu nah, lebih ke riset jadinya. Ya, riset penelitian kayak gitu. Karena ulun sendiri pun banyak buku, tapi buku itu memang terpakai. Ya. Jadi misalnya ada topik yang penasaran, langsung cari buku yang masalah penasaran tuh, bisa 5. Langsung nukar gitu. Contoh kayak semalam jurnalistik, langsung nukar buku jurnalistik. Nah selesai. Kira-kira apa yang bisa diambil. Nah jadi makanya jarang ada novel di rak tuh. Ya, kadang baca novelnya. Ya, nah, sama gini. Contohnya lagi lah. Nah, ada lagi lebih ke riset. Tapi kalau lo seperti ini, kira-kira buku apa nih yang mudah untuk dijadikan materi, kebutuhan materi, nah gitu. Makanya kebanyakan tuh buku-buku tuh emang kebutuhan materi untuk didiskusikan atau segala macam. Nah gitu. Mungkin ya novel kan bisa diskusikan, tapi materinya itu beda. Memang materi yang untuk apa namanya, yang pakai papan tulis. Nah itu lebih suka seperti itu. Kayak logika mistik kemarin. Nah gitu. Tapi kan seperti itu. Ulun pun karena SKI, sejarah kebudayaan Islam kan, dan condongnya ke budaya-budaya Kalimantan nih. Dari Kalimantan, Banjar loh. Jadi sedang mengoleksi buku tentang Banjar tadi. Itu mungkin Rahmat sudah tahu tuh bagaimana logika mistik lah, sejarah Banjar. Nah, mungkin itu. Mungkin seperti itu kalau lah. Lopian nggak? Buku yang pakai dibaca tuh. Kalau ulun sebenarnya baru terjun ke dunia baca, baru aja mengenal yang namanya membaca. Cuman ulun suka banget mendengar kayak komunitas-komunitas kayak ini, jadi kayak suka mendengar diskusi-diskusi kayak ini. Terakhir buku pertama yang membuat ulun tuh hendak terjun ke dunia baca itu ada buku judulnya Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah, karya Alfie Algati. Nah, ya di situ relate juga sama kehidupan ulun yang saat itu kayak hampir tenggelam lah oleh keadaan gitu. Pas baca-baca kan awalnya di Instagram Sidin dulu, kayak lihat-lihat quotes-quotesnya, kalimat-kalimat. Nah di situ tertarik, kayak hendak penasaran sama isi buku Sidin. Kemudian ulun nukarkan membaca. Nah di situ kayak relate benar, kayak dapat pencerahan tentang bukunya itu, tentang penguatan diri, tentang jangan menyerah kayak itu. Nah di situ ulun mulai tertarik, kayaknya harus lebih lagi deh gitu. Nah ulun baru aja kayak itu, ada kayak Bondian yang sudah banyak pengalaman. Ya mungkin itu aja yang dapat. Jadi kita tutup dulu lah sebelum kita menutup. Ini kita foto. Ini kita. Sebelum kita menutup diskusi pada kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.